Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, dengan 90 hingga 95% kasus didominasi oleh hipertensi esensial. Di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan Studi Kohort Penyakit Tidak Menular 2011 hingga 2021, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat dengan persentase 10,2%. 1 dari 3 orang Indonesia mengidap hipertensi, bahkan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena orang dengan tekanan darah tinggi tidak memiliki keluhan, ujar Menkes Budi pada webinar Hari Hipertensi Sedunia. Karakteristik dari pengidap hipertensi di Indonesia yang terdiagnosis, mereka mengatakan masih merasa sehat walaupun tekanan darah tinggi. Mereka tidak merasa sakit dan ini adalah populasi yang paling besar. Hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit lainnya yang menyebabkan kematian dan pembiayaan kesehatan yang sangat besar. Namun, darah tinggi atau hipertensi dapat diturunkan dengan berolahraga secara teratur, mengatur pola makan yang sehat, mengurangi konsumsi garam, konsumsi obat, dan menghindari stres. Sayangnya, bagi Anda pengidap hipertensi, tekanan darah naik bisa jadi hambatan untuk berolahraga. Banyak yang takut jika olahraga saat tekanan darah sedang tinggi. Lantas, sebenarnya amankah olahraga saat tekanan darah tinggi? Jawabannya, jenis gerakan dan porsi olahraga yang tepat masih aman dilakukan ketika tekanan darah Anda naik. Kenyataannya, olahraga justru dapat membantu menstabilkan, bahkan menurunkan tekanan darah Anda dalam jangka panjang. Bagaimana bisa? Maka di video ini kita akan membahas dampak olahraga terhadap pengidap hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah baik pada sistolik dan diastolik, atau dalam pengertian lain sebuah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara kronik. Jika keadaan ini terus-menerus terjadi akan menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal jantung dan merupakan penyebab utama gagal ginjal kronik. Hipertensi ada dua jenis yaitu hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya tidak diketahui dan hipertensi sekunder yang dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung dan lain-lain. Hipertensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Tekanan darah normal, tekanan sistolik kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastolik kurang dari 80 sampai 90 mmHg. Prehipertensi, tekanan sistolik 120 sampai 139 mmHg dan tekanan diastolik 80 sampai 90 mmHg. Hipertensi, stadium 1, tekanan sistolik 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Stadium 2, tekanan sistolik lebih dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 100 mmHg. Jadi secara umum penderita dikatakan hipertensi bila tekanan darah lebih dari 140-90 mmHg. Untuk diagnosis hipertensi, tekanan darah ditentukan berdasarkan rata-rata dari 2 kali pemeriksaan atau lebih pada waktu yang berbeda dan pengukuran dilakukan pada posisi duduk. Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi karena jantung memompa lebih kuat, sehingga mengalirkan lebih banyak darah dalam setiap detiknya. Selain itu, arteri besar juga bisa kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengembang saat jantung memompa darah. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan. Penyebab lainnya bisa juga terjadi karena bertambahnya sirkulasi bisa cairan dalam menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah meningkat. Penderita hipertensi yang rajin olahraga mengalami perubahan fisiologis positif. Jantung menjadi lebih kuat, sehingga tidak perlu bekerja keras memompa darah, yang menyebabkan aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Olahraga teratur juga dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan menurunkan resistensi pembuluh darah, sehingga tekanan darah berkurang. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, dokter mungkin menyarankan untuk berolahraga lebih banyak. Meskipun pengobatan dapat membantu mengelola tekanan darah Anda, olahraga menjadi cara terbaik untuk menurunkan tekanan darah dan membuat jantung lebih kuat dengan mempertahankan berat badan yang ideal. Lantas, apa saja olahraga yang tepat untuk penderita tekanan darah tinggi?
Jenis olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi adalah olahraga aerobik atau olahraga kardiovaskuler seperti berjalan kaki, bersepeda, senam, dan lain-lain. Olahraga ini membantu mengendalikan tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi stres. Jenis aktivitas fisik dan aturannya menurut Kaplan dan Stamler tahun 1983. Jenis gerak badan, berjalan, jogging, bersepeda, berenang. Intensitas, mulai rangkaian pada 60-70% dari denyut nadi maksimal atau kurang, hingga mencapai zona latihan antara 70-85% dari denyut nadi maksimal. Durasi, 20-60 menit, memerlukan kalori 300 kilokalori. Frekuensi, 3-5 hari per minggu, pengeluaran kalori total per minggu kurang lebih 900 kilokalori. Bagi faktor yang penderita hipertensi diperhatikan adalah tingginya tekanan darah. Semakin tinggi tekanan darah semakin keras kerja jantung, sebab untuk mengalirkan darah saat jantung memompa berarti jantung harus mengeluarkan tenaga sesuai dengan tingginya tekanan itu. Bila jantung tidak mampu memompa dengan tekanan setinggi itu, berarti jantung akan gagal memompa darah. Maka dari itu, bagi penderita hipertensi faktor tekanan darah memegang peranan penting dalam menentukan boleh dan tidaknya berolahraga, takaran dan jenis olahraga. Berikut ini beberapa patokan yang perlu dipenuhi sebelum memutuskan berolahraga. Bagi penderita hipertensi hendaknya mengetahui terlebih dahulu tekanan darahnya, baik yang sistolik maupun diastolik sebelum berolahraga. Tekanan darah untuk sistolik tidak boleh lebih dari 160 mmHg, sedangkan diastolik tidak boleh melebihi 100 mmHg. Latihan yang diberikan ditunjukkan untuk meningkatkan daya tahan dan tidak boleh menambah peningkatan tekanan, sehingga bentuk latihan yang paling tepat adalah jalan kaki, bersepeda, senam dan berenang atau olahraga aerobik. Olahraga yang bersifat kompetisi tidak diperbolehkan. Olahraga yang bersifat kompetisi akan memacu emosi sehingga akan mempercepat peningkatan tekanan darah. Dengan demikian meskipun bentuk olahraganya bertujuan meningkatkan daya tahan seperti bulu tangkis, tenis, sepak bola dan lain-lain, tetapi bila dilakukan dalam rangka pertandingan maka sebaiknya dihindari. Olahraga peningkatan kekuatan tidak diperbolehkan. Olahraga bertujuan meningkatkan besar otot, seperti angkat berat dan sejenisnya tidak diperkenankan. Olahraga ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah secara melonjak. Secara teratur memeriksakan tekanan darah sebelum dan sesudah latihan. Olahraga pada penderita hipertensi tidak hanya ditentukan oleh denyut jantung tetapi juga berdasarkan reaksi tekanan darahnya. Sehingga wajar kalau tekanan darah selalu dipantau. Salah satu hasil dari olahraga pada hipertensi adalah timbulnya penurunan tekanan darah, sehingga olahraga dapat menjadi salah satu obat hipertensi. Bagi penderita hipertensi ringan, tensi 160/95 mmHg tanpa obat, maka olahraga disertai pengaturan makan, mengurangi konsumsi garam, dan penurunan berat badan. Bagi yang berlebih, dapat menurunkan tekanan darah sampai kurang dari 140/80 mmHg. Umumnya penderita hipertensi mempunyai kecenderungan ada kaitannya dengan beban emosi, stres. Oleh karena itu di samping olahraga yang lakukan pengendalian pula bersifat fisik olahraga emosi. Artinya berusaha mengatasi ketegangan emosional yang ada. Salah satu dengan melatih kejiwaan Anda. Selain dengan berolahraga rutin, Anda bisa menurunkan tekanan darah tinggi dengan menerapkan gaya hidup sehat, pola makan sehat, mengurangi asupan garam, mengelola stres dan selalu memeriksa tekanan darah. Anda juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Jika ingin melakukan olahraga, maka harus melakukan olahraga sesuai porsi penderita hipertensi. Jika dalam video ini ada kesalahan atau tambahan, kritik dan saran, silahkan berkomentar dalam kolom komentar.